Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Salma Aprilia dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengoptimalkan penggunaan Google Meet sebagai platform pembelajaran online pada mahasiswa. Sejak merabahnya virus COVID-19 menyebar di Indonesia, pemerintah Indonesia baru menginformasikan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Banyak kebijakan dan strategi dibuat dalam rangka mencegah transmisi dan signifikan akibat virus ini. Salah satu kebijakannya adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sejak diberlakukannya PSBB, semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Sejumlah sekolah dan perguruan tinggi awalnya hanya membatasi kegiatan pembelajaran. Namun, karena semakin menyebarnya virus, kegiatan pembelajaran diubah dari bentuk tatap muka menjadi kegiatan pembelajaran jarak jauh atau online. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Kemendikbud nomor 2 tahun 2020 dan nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan coronavirus atau COVID-19 mewajibkan lembaga pendidikan untuk memberlakukan pembelajaran secara online. Hampir semua sekolah dan perguruan tinggi ditutup. Siswa dan mahasiswa dianjurkan belajar dari rumah secara daring atau online menggunakan aplikasi yang bisa diunduh melalui smartphone atau komputer. Berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 31 tentang pendidikan jarak jauh atau yang disingkat PJJ merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai komunikasi. Dalam kasus ini, media pembelajaran yang idealnya harusnya dapat bersifat interaktif antara peserta didik dan pendidik walaupun tidak di dalam tempat yang sama. Video conference menjadi salah satu media yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran jarak jauh. Pada saat ini, video conference menjadi semakin populer dalam menggantikan pertemuan tatap muka akibat adanya pembelajaran daring yang diterapkan. Aplikasi video conference dapat digunakan untuk berinteraksi secara efektif, berkomunikasi dengan rekan kerja, siswa atau mahasiswa dan orang lain dalam pertemuan kelas secara virtual, serta memberikan kualitas video dan audio yang canggih, menjadikan akses berbagai file dan berbagi layanan kolaboratif lainnya. Salah satu aplikasi yaitu Google Meet ini dapat di-download secara gratis tapi tetap fungsional. Fitur yang ada antara lain panggilan telepon, webinar, presentasi, dan masih banyak lainnya. Aplikasi ini dinilai punya kualitas yang baik, dapat dibuktikan dengan perusahaan yang sudah masuk dalam Fortune 500 sudah menggunakan layanan ini. Aplikasi Google Meet ini memiliki fitur-fitur pendukung seperti fitur share screen sehingga para pemateri dapat menampilkan slide presentasinya melalui fitur tersebut. Kemudian, fitur video dapat dipakai agar para dosen dapat melihat para mahasiswa saat sedang belajar. Dan fitur audio agar dosen dan juga mahasiswa dapat berinteraksi melalui fitur audio. Sebelumnya, tujuan PPT dan video ini dibuat adalah untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan aplikasi Google Meet sebagai media pembelajaran online bagi mahasiswa dan untuk mendeskripsikan pola komunikasi dalam proses pembelajaran online dalam menggunakan aplikasi Google Meet oleh mahasiswa. Video ini dibuat akan membahas tentang 3 bahasan. Yang pertama adalah terkait dengan penggunaan Google Meet sebagai platform pembelajaran online bagi mahasiswa. Pertama-tama akan dijelaskan fitur-fitur utama yang disediakan oleh Google Meet dan bagaimana fitur-fitur tersebut bisa dimanfaatkan secara efisien dalam konteks pembelajaran. Ini mencakup pembahasan tentang fitur konferensi video, berbagi layar atau share screen, kolaborasi dokumen, dan alat-alat interaktif lainnya yang tersedia. Kemudian yang kedua, video ini akan mengulas strategi dan praktik terbaik untuk mengoptimalkan penggunaan Google Meet dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Ini mencakup pembahasan tentang cara menyediakan sumber daya pembelajaran seperti presentasi, buku teks, dan tautan ke sumber daya eksternal, serta cara membuat pengalaman pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik bagi mahasiswa. Yang terakhir akan membahas juga tentang tantangan yang mungkin dihadapi dalam menggunakan Google Meet sebagai platform pembelajaran online, serta solusi potensial untuk mengatasi. Ini meliputi masalah seperti koneksi internet, keterlibatan mahasiswa, keamanan data, dan faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran online yang aman, inklusif, dan efektif bagi mahasiswa. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan.
Kira-kira ada yang tahu nggak sih Google Meet itu apa? Jadi, Google Meet itu adalah sebuah platform komunikasi video yang dibuat oleh perusahaan teknologi raksasa Google. Aplikasi ini sering disebut sebagai Gmeet dan merupakan hasil inovasi dari dua layanan Google yang sudah ada sebelumnya, yaitu Google Chat dan Google Hangout, yang dihentikan pada akhir tahun 2019. Google Meet didesain secara khusus untuk mengadakan konferensi video dengan cara yang mudah dan terintegrasi dengan berbagai produk Google lainnya. Namun, selain untuk video conference, Google Meet juga bisa digunakan untuk panggilan telepon atau audio tanpa harus mengaktifkan kamera. Nah, jadi penggunaan Google Meet ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Google dan dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran online saat adanya kebijakan jarak sosial untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Seiring dengan meningkatnya jumlah individu yang mulai mengadopsi aplikasi konferensi video untuk belajar dari rumah selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan teknologi yang melakukan atau mengadakan pembaruan terhadap fitur-fitur dalam aplikasi telekonferensi mereka termasuk Google. Nah, Google ini telah meluncurkan Google Meet yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan video dengan hingga 250 peserta lainnya dalam satu sesi. Dengan fitur ini, Google Meet dapat berfungsi sebagai alternatif dalam proses belajar mengajar, interaksi sosial dengan kolega di tempat kerja, atau bahkan untuk rapat kerja dari rumah. Seiring dengan merebaknya atau menambahnya pandemi COVID-19 ini, penggunaan Google Meet telah menjadi satu layanan Google yang mengalami pertumbuhan sangat pesat. Penggunaan harian platform ini meningkat 25 kali lipat dari bulan Januari hingga Maret 2020. Google Meet menawarkan kelebihan dibandingkan dengan pendahulunya, Hangouts, karena dapat diakses melalui aplikasi web, aplikasi Android, dan iOS, serta tersedia secara gratis. Nah, selanjutnya ini tuh ada fungsi-fungsi dari penggunaan Google Meet. Yang pertama itu ada komunikasi real time. Jadi Google Meet ini memungkinkan mahasiswa berkomunikasi langsung dengan pengajar atau dosen dan sesama mahasiswa melalui video conference. Ini memungkinkan diskusi, tanya jawab, dan tutorial secara langsung, mirip dengan suasana kelas tatap muka. Yang kedua, ada kolaborasi. Dengan fitur berbagai layar atau share screen dan kolaborasi dokumen, mahasiswa dapat bekerja sama dengan kelompok untuk mengerjakan tugas atau proyek secara online. Mereka dapat berbagi ide, meninjau pekerjaan teman, dan melakukan revisi bersama-sama. Yang ketiga, ada pertemuan kelas online. Pengajar atau dosen dapat menggunakan Google Meet untuk menyelenggarakan pertemuan kelas secara online. Mereka dapat memberikan kuliah, menyampaikan materi, dan melakukan demonstrasi langsung kepada mahasiswa dari jarak jauh. Kemudian yang keempat ada diskusi dan tutorial. Nah, jadi Google Meet ini memungkinkan pengajar untuk mengadakan sesi diskusi atau tutorial tambahan untuk membantu mahasiswa memahami materi pelajaran atau materi kuliah lebih baik. Mahasiswa dapat bertanya langsung dan mendapatkan bimbingan langsung dari pengajar. Yang kelima ada evaluasi dan ujian. Penggunaan atau aplikasi Google Meet ini dapat digunakan untuk menyelenggarakan sesi evaluasi atau ujian online. Pengajar dapat memantau mahasiswa secara langsung selama ujian dan memberikan arahan atau bantuan jika diperlukan. Yang keenam ada konseling akademik. Nah, Google Meet ini juga dapat digunakan untuk sesi konseling akademik antara mahasiswa dengan dosen atau konselor akademik. Ini memungkinkan mahasiswa untuk mendiskusikan masalah akademik atau pribadi secara berlangsung. Nah, yang terakhir ini ada pembimbing dan penelitian. Mahasiswa juga dapat menggunakan Google Meet untuk berkomunikasi dengan pembimbing atau mentor dalam pembimbingan skripsi, tesis, atau penelitian lainnya. Mereka dapat berdiskusi tentang penelitian mereka dan mendapat arahan langsung dari pembimbing. Penggunaan Google Meet dalam pembelajaran online memiliki pengaruh yang beragam bagi mahasiswa. Platform ini memfasilitasi interaksi langsung antara mahasiswa dengan dosen dan sesama mahasiswa melalui konferensi video.
Google Meet juga mempermudah akses terhadap materi pembelajaran dan memungkinkan mahasiswa untuk berkolaborasi dalam proyek kelompok dari berbagai lokasi. Selain itu, fitur fleksibilitas waktu dan lokasi memungkinkan mahasiswa untuk belajar dari mana saja dengan koneksi internet yang dapat menghemat waktu dan biaya transportasi. Adanya keterlibatan aktif dalam pembelajaran juga ditingkatkan melalui fitur-fitur seperti penggunaan polling dan ruang obrolan. Dosen juga dapat memberikan bimbingan langsung kepada mahasiswa melalui Google Meet, baik secara individu maupun dalam kelompok kecil. Secara keseluruhan, Google Meet memberikan berbagai kemungkinan untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa dan membantu mereka mencapai hasil akademik yang lebih baik. Nah, sekarang ada kelebihan dari aplikasi Google Meet. Yang pertama adanya fitur whiteboard. Kelebihan pertama dari Google Meet adalah adanya fitur whiteboard di mana kita bisa membuat tulisan dan kata-kata dalam fitur whiteboard tersebut. Sekarang whiteboard lebih sering digunakan dalam hal pendidikan dan saat menerangkan. Kelebihan whiteboard ini bisa digunakan untuk sarana penjelasan berupa gambar atau angka yang sulit dijelaskan dengan menggunakan tulisan. Maka Google Meet memudahkan para penggunanya dengan itu. Yang kedua, tersedia secara gratis. Sekarang Google Meet memberikan kebebasan untuk menginstal aplikasi ini. Sudah tersedia secara gratis dan bisa diunduh di Play Store atau App Store bagi pengguna iOS. Google Meet ini membuktikan bahwa layanannya sekarang lebih bagus dibanding dengan video conference lainnya. Yang ketiga, yaitu tampilan video yang HD dan support resolusi lain. Kelebihan Google Meet ketiga adalah tampilan yang disediakan sudah HD atau High Definition dan juga bisa menyediakan resolusi yang terdapat pada smartphone sehingga tampilan menjadi lebih jernih. Yang keempat, mudah penggunaannya. Untuk bisa menggunakan Google Meet, teman-teman cukup memiliki akun Google untuk mendaftar ke aplikasinya dan tidak membutuhkan tahap-tahap yang lain. Yang kelima ada layanan enskripsi video. Dengan adanya layanan enskripsi video, maka data kita tidak akan disalahgunakan. Google Meet memberikan layanan tersebut untuk menjaga kerahasiaan data para penggunanya. Yang keenam, ada banyak pilihan tampilan yang menarik. Dengan tampilan video conference yang dapat diatur sesuai keinginan kita, maka kita bisa menyesuaikan tata letak dan pilihan posisi yang pas dan baik. Tampilan yang menarik sangat dibutuhkan karena dengan tampilan antar muka yang bagus, setiap pengguna Google Meet akan betah dan nyaman. Yang terakhir, yaitu dapat mengundang hingga 100 peserta. Untuk bisa mengundang peserta hingga 100, bisa berlangganan dengan G Suite yang lebih lengkap dan dengan menggunakan Google Meet yang versi free hanya dibatasi 50 orang. Jika berlangganan Google Suite, maka bertambah menjadi 100 atau bahkan sampai 250 pengguna. Fitur tersebut terbatas untuk pengguna Google Meet yang free. Tetapi untuk yang sudah mendaftar ke produk Google Suite, semua bisa menjadi lebih banyak dan mudah pastinya. Selain memiliki kelebihan, Google Meet ini mempunyai juga kelemahan. Yang pertama itu tidak adanya fitur hemat data. Kekurangan pertama yang dimiliki oleh Google Meet adanya belum mempunyai fitur penghematan data saat panggilan berlangsung. Dengan tidak adanya fitur hemat data, kemungkinan terbesar saat kita menggunakan Google Meet adalah data kita menjadi boros dan terbuang percuma pada saat kita memakai sehingga harus mempersiapkan data yang banyak dan ekstra untuk mengobrol dengan Google Meet supaya kita tidak akan mengalami keluhan seperti data terputus dan berbagai alasan lainnya. Nah, yang kedua, belum semua fasilitas free. Pengguna Google Meet harus membeli paket dari Google Suite sebelum menggunakan fitur-fitur yang lebih banyak dan lengkap. Dengan dibatasi fiturnya, kita menjadi tidak bisa leluasa untuk memakai aplikasi Google Meet. Nah, yang terakhir, membutuhkan jaringan internet yang stabil. Tidak jaringan yang cepat saja, akan tetapi yang stabil. Karena dengan jaringan yang stabil, Google Meet bisa beroperasi sebagai mestinya dan bekerja dengan baik. Bagaimana sih cara mengoptimalkan pemakaian aplikasi Google Meet?
Dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaan Google Meet sebagai platform pembelajaran online bagi mahasiswa, dapat diambil beberapa langkah, yaitu menggunakan fitur-fitur interaktif, menjadwalkan pertemuan secara rutin, mendorong partisipasi aktif, dan menyediakan materi tambahan adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan. Kemudian, jangan lupa perhatikan juga kualitas teknologi dan koneksi internet, serta berikan umpan balik langsung kepada mahasiswa. Dengan demikian, Google Meet dapat menjadi alat yang lebih bermanfaat dalam mendukung pembelajaran online, terutama di masa depan. Nah, selanjutnya ada solusi menggunakan aplikasi Google Meet pada pembelajaran online bagi mahasiswa. Dalam menggunakan aplikasi Google Meet sebagai platform pembelajaran online, beberapa solusi dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengalaman pembelajaran, menjadwalkan sesi pembelajaran secara teratur, memanfaatkan fitur interaktif, mengadakan diskusi kelompok kecil, merekam sesi untuk referensi, memberikan umpan balik, dan melakukan evaluasi berkala merupakan langkah-langkah yang dapat meningkatkan efektivitas penggunaan Google Meet dalam konteks pembelajaran online bagi mahasiswa. Dengan demikian, aplikasi Google Meet dapat menjadi alat yang lebih bermanfaat dalam mendukung pembelajaran online, memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, dan memfasilitasi proses belajar mengajar yang lebih efisien bagi mahasiswa. Bahasan kita kali ini cukup sampai di sini mengenai tentang penggunaan Google Meet dalam pembelajaran online pada mahasiswa. Jadi aplikasi Google Meet memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pembelajaran online karena memungkinkan pengguna untuk menampilkan materi pembelajaran serta wajah peserta dalam satu ruang virtual. Dengan kapasitas yang cukup besar, Google Meet dapat menampung banyak peserta dalam satu ruangan, menciptakan pengalaman yang mirip dengan pembelajaran tatap muka. Penggunaan Google Meet dalam pembelajaran online sangat bermanfaat dan efektif karena memfasilitasi diskusi yang lancar seperti halnya dalam perkuliahan tatap muka. Keunggulan dari Google Meet adalah kemudahan penggunanya, tidak memerlukan biaya, dan dapat digunakan tanpa batasan waktu. Aplikasi ini juga mudah dipahami dan simpel digunakan, serta dapat menghasilkan kualitas suara dan gambar yang baik meskipun digunakan dengan kuota internet dan jaringan yang lemah. Fitur-fitur yang disediakan oleh Google Meet sangat memadai dan aplikatif untuk proses pembelajaran online. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.